balik lagi di podcast Kalem, podcast cermis, cerita mistis. Jadi ini konsep baru gue sih, lebih ke nggak tahu nih ego gue apa gimana ya. Ntar kalau gue bilang ini ego gue, lo bilang gue musrik lagi. Cuman emang orang Indonesia tuh senangnya tuh mistis-mistis cuy, nggak bisa dipungkiri. Jadi gue bahas di sini nih podcast cermis. Ini podcast cermis pertama nih, cuman udah nge-batch keberapa nih di podcast Kalem nih. Ibaratnya gue ingin membahas tentang mistis-mistis, lebih ke urban legend sih. Entah makhluk-makhluk apalah segala macam. Cuman lebih dikemas dengan asal usulnya dan kasus-kasus yang ada gitu. Dan gue berusaha untuk nyari informasi yang valid lah tentang kasus itu, ibaratnya. Jadi ya terserah lu sih untuk menanggapi podcast cermis ini. Kalau lu emang penganut logika ya, atau logikawan, asik logikawan yang menanggapinya sesuatu dengan logika segala macam, ya serah ini buat hiburan belaka atau cuman lucu-lucuan atau yang percaya sama mistis-mistisan ya. Ini namanya informasi sih nih, hiburan juga sih kalau menurut gue gitu. Bukan karena podcast Kalem gue kehabisan bahannya segala macam, cuman emang di sini gue pengen lebih ke ini sih. Gue kalau di podcast cermis ini lebih storyteller lah, lebih ingin bercerita kepada lo pada ya tentang mistis-mistis di Indonesia gitu. So dengerin aja ya. Podcast cermis kali ini podcast cermis yang pertama ya. Gue mau angkat tentang suatu urban legend sih, kalau gue bilang sih urban legend yang emang ibaratnya sudah lama sih yang kita tahu sih dari kita bocah kan. Misalnya lu keluar malam atau pas maghrib pasti udah main sama nyokap lu, awas ada ini ada usaha diri. Ya, gue pengen bahas tentang wewe gombel coy. Dulu pas bocah kan sering nih pas maghrib atau main jelang maghrib lah, kita yang misalnya lu sama gue yang kelahiran sekitaran era 90-an atau 80-an pasti tahu, misalnya pas maghrib nggak boleh main gitu, langsung disuruh masuk rumah. Gara-garanya kan takut diculik sama wewe gombel. Kriteria wewe gombel tuh perempuan bugil nih, telanjang, payudaranya panjang, mondoy gitu ke bawah, rambutnya panjang, besar badannya. Nah itu tuh jadi ibaratnya jadi senjatanya emak bapak kita waktu dulu tuh. Misalnya bader kitanya kan pas maghrib keluar, awas lu diculik wewe gombel, kita pasti takut coy. Jadi gue mau bahas sedikit sih, kulit-kulitnya aja sih, nggak terlalu mendalam tentang wewe gombel ini ya. Jadi menurut kepercayaan orang Indonesia dan sekitarnya, asal mula wewe gombel itu, jadi ada banyak sih nih sumbernya atau ceritanya. Asal muasalnya atau asal muasalnya tuh banyak banget sih. Entah ceritanya ada istri yang nggak bisa membuahkan anak, entah ada pembantaian di satu daerah. Nah gue mau bahas tipis-tipis tentang itu sih. Jadi dulu nih ini pembahasan yang ini nih yang gue dapat dari internet sih, nggak tahu valid apa enggak, cuman ya dengerin aja. Dulu ada pasangan suami istri. Nah, si istri kebetulan nggak bisa membuahi seorang anak nih. Jadi ibaratnya dia mandul ya. Nah, itu keluarganya sudah berjalan lumayan lama lah. Ibaratnya keluarga tua lah. Terus si suami kesel kan. Namanya punya keluarga kan, pengen punya anak ya. Si suami kesel dan akhirnya kesel sama istrinya. Sampai benci sama istrinya. Ibaratnya jadi nggak pernah komunikasi lah, entah di rumah lu gua. Nah makin lama kan permasalahan itu kalau nggak dibicarain makin berat ya. Nah si perempuan ini jadi rada stres cuy.
Ini menurut informasi yang gue dapet ya, rada stres gara-gara permasalahan itu ya, mungkin diomongin dari mertuanya juga, dari tetangga-tetangga apa gimana. Stres dan akhirnya ya gitu dah, pikiran dah. Suatu ketika si istri lagi keluar nih entah kemana, balik ke rumah, mergokin suaminya lagi selingkuh sama cewek lain cuy. Nah, sontak si perempuan ini marah dan informasi yang gue dapet ya nggak tahu valid apa enggak, intinya si istri ngebunuh sang suami. Gue nggak tahu tuh cara dibunuhnya, entah ditusuk lah, entah dipenggal lah, namanya kalap kan, namanya pikiran, entah ya. Indonesia cuy, pembunuhannya sadis-sadis sih. Gue nggak tahu ceritanya gimana, cuman emang literally dibunuh cuy si suaminya. Alhasil si perempuan ini diuber-uber sama warga, doi kabur. Udah entah gimana ujungnya, pokoknya si perempuan ini nggak bisa ngelariin diri dah, nggak bisa cabut, nggak bisa kemana-mana, ujung-ujungnya dia bunuh diri. Gue nggak tahu di informasi yang ada sih bunuh dirinya gimana caranya, gue nggak tahu, entah dia loncat ke jurang lah, entah dia gantung diri lah, entah dia gorok lehernya lah, gue nggak tahu. Intinya bunuh diri dan arwahnya gentayangan. Ada info lagi bilang kalau Wewe Gombel tuh asalnya dari kawasan Gombel di Semarang cuy, di Bukit Semarang. Jadi dulu banyak orang yang meninggal gara-gara pembantaian pas zamannya penjajahan Belanda. Nah, kalau informasi yang ada tuh gue bingung tuh cara relevansiin atau cara nyambungin dari pembantaian di Bukit Wewe Gombel sama pembantaian di Bukit Gombel sama Wewe Gombel tuh hubungannya tuh apa, gue nggak tahu. Ya yang jelas informasi tentang Wewe Gombel, maksudnya apa ya, urban legend tentang Wewe Gombel itu ya kayak gitu sih dari informasi yang gue dapat, cuman nggak tahu juga sih valid apa enggak sih gitu. Terus yang ada bingungin nih gue juga, setelah baca informasi tentang itu agak gak masuk akal sih. Maksudnya ibaratnya nih ini balik lagi kasus yang pertama yang si perempuan ngebunuh suaminya. Ibaratnya ini arwah si cewek ini, perempuan ini kan di satu daerah nih, terus jadi urban legend nyebar ke seluruh Indonesia. Ya kali sih arwah perempuan satu itu nyebar ke setiap Indonesia buat nyulik anak, kan nggak mungkin juga ya. Yang nggak tahu juga sih, itu bukan wilayah gue sih. Maksud gue kalau ibaratnya dilogikain nggak masuk akal sih, kayak gitu sih. Nah, nggak abdul sih kalau misalnya gue cuman bahas tentang apa itu Wewe Gombel atau gimana makhluk itu nongol lah. Gue mesti nyertain kasus-kasus yang ada di Indonesia coy tentang Wewe Gombel itu sendiri. Jadi ada 2 kasus nih gue dapet nih. Yang pertama tuh gue ngutip dari salah satu media online ya, Tribun News lah gue sebut. Jadi ada kejadian waktu itu di Tegal, kejadian yang menimpa satu keluarga. Nah jadi si keluarga ini punya anak namanya Sri Wahyuni, usianya 5 tahun nih. Nah jadi menurut beritanya nih, Sri Wahyuni tuh hilang pas maghrib lah, sekitar jam 6 sore. Jadi si ibu bapaknya Sri Wahyuni ini jualan soto cuy di daerah Tegal, daerah Temanggung Tegal untuk lebih jelasnya. Jadi ceritanya tuh pas ibu bapaknya lagi ngelayanin customer, ya mungkin lagi sibuk-sibuknya lah, kan namanya dagang ya. Dia nggak sempet merhatiin anaknya lah, lagi main. Nah si Sri Wahyuni ini lagi main di depan rumahnya nih, lagi main di depan rumahnya sendirian. Nah namanya lagi sibuk, pasangan suami istri akhirnya kan ya sepi lagi tuh, dagangannya tuh udah kelar lah ibaratnya.
Nah pasangan suami istri sadar nih kalau misalnya si Sri Wahyuni tuh hilang, nggak ada biasanya main di depan rumahnya ya, depan tokonya lah ibaratnya, depan warung sotonya. Nah doi suami istri ini nyari nih anaknya yang muter-muter nih. Ya mungkin nyarinya ya di tempat yang dia tahu biasa anaknya main kan, entah di mana lah gitu, muter-muter nyari kan, nggak ketemu juga. Akhirnya doi sempat lapor polisi cuy, lapor ke polisi. Nah menurut media nih, laporannya si suami istri ini ke polisi itu juga emang laporannya nih kalau anaknya diculik kalau ngewe cuy. Jadi kan kalau misalnya ada kehilangan apa atau kasus apa, bikin kayak form gitu tuh, nulis kalau anaknya gimana. Di sisi suami istri itu nulis anaknya diculik kalau ngewe. Namanya polisi kan ya logika ya. Nah akhirnya si polisi itu ikutan nih nyari nih beserta warga sekitar. Warganya kalau tadi informasi yang gue baca sih sekitar 50-an orang tuh muter untuk nyariin tuh anak. Muter nggak membuahkan hasil nih. Akhirnya si ibunya Sri Wahyuni nih udah putus asa kan. Nah si polisi ini nggak bisa nemuin, dan warga udah lumayan banyak sih, 50 warga muterin buat nyari satu bocah. Akhirnya si istrinya ini mengambil pilihan untuk ke orang pintar, nyamperin Pak Ustadz di daerah rumahnya. Nyamperin Pak Ustadz, pas ditanyain, Pak Ustadz, ini anak saya hilang, pakai bahasa Jawa lah gitu. Pak Ustadznya jawab nih, katanya anakmu masih ada di kampung ini, tapi lagi diajak muter-muter. Kaget kan bininya kan, si ibunya Sri Wahyuni. Nah pas si ibunya Sri Wahyuni habis dari rumah Pak Ustadz, dan si warga dan polisi juga lagi muter-muter nyari si Sri Wahyuninya. Si ibunya inget nih, si ibunya Sri, dulu mertuanya ada anaknya yang diculik kalau ngewe atau wewe gombel, terus ngelakuin satu ritual. Entah gimana ceritanya, habis ngelakuin satu ritual itu akhirnya ketemu cuy si anak mertuanya. Nah si ibunya Sri Wahyuni pun ngelakuin ritual itu gitu. Kalau lo mau tahu ritualnya kayak gimana, coba lo searching aja di Google ya. Gue juga nggak tahu sih, ini maksud gue ritualnya itu agak-agak absurd sih gitu. Jadi lu iseng aja gitu, misalnya emang lu kepo kan, cari cara menemukan anak yang diculik kalau ngewe, lu tulis lu di Google tuh ya, entah ketemu atau enggak, pokoknya emang absurd ya. Jadi kalau misalnya gue bahas tentang ritualnya nanti takutnya nyebar kemana-mana, jadi nggak fokus gitu, asik. Nah akhirnya tuh setelah si ibunya Sri Wahyuni ngelakuin ritual itu, pas lagi ngelakuin ritual itulah si ibunya Sri Wahyuni dengar suara mak kecil gitu, suara Sri Wahyuni lah. Nah si ibunya udah punya feeling nih kalau misalnya si anaknya nih bakal ketemu kan. Terus akhirnya si anaknya Sri Wahyuni tuh, anaknya Sri Wahyuni lagi salah kan, anak si Sri Wahyuni ketemu nih di balik pintu rumah. Nah si bocahnya ini nih kelihatan dia melinglung nih, kayak orang bingung gitu, kayak abis diajak muter-muter tau kemana. Nah terus pas sudah ketemu kan seneng banget tuh si ibunya kan. Si Sri Wahyuni ditanya nih, kamu tadi kemana sama siapa segala macem. Terus katanya si Sri Wahyuni, namanya bocah ya nggak bisa bohong. Kalau menurut gue apa yang dia dijalanin atau dia lihat ya ngomongnya apa adanya gitu, nggak dikasih bumbu-bumbu lah.
Dia katanya ada orang besar yang ngajak dia ke kali. Ada orang besar yang ngajak dia ke kali, dimandiin, tapi nggak diantar lagi ke rumah. Ibaratnya dimandiin di kali ini kan, dilap-lap segala macam, cuman nggak dianterin lagi ke rumahnya. Gitu coy. Ya nggak tahu sih, maksud gue terlalu pada nanggepinnya gimana. Antara logika sama mistis emang tabrakan sih. Gitu coy. Gue ada satu cerita lagi nih, maksud gue jadi informasi ini emang apa ya, deket sama hidupku. Bukan deket sama hidup gue, sebenarnya kejadian ini nggak jauh-jauh lah, misalnya di sekitaran gue gitu. Dan ini lucu banget sih. Maksud gue kemarin gue punya konsep tentang podcast Cirmis ini kan, cerita mistis ini. Terus pengen ngangkat apa ya, kolor hijau, kuntilanak atau apapun. Entah, tiba-tiba gue mikir wewe gombel. Terus gue ngobrol sama nyokap gue tentang wewe gombel. Dan emang anehnya tuh ada satu kejadian yang emang apa ya, ngebahas tentang wewe gombel. Ya gue gak tahu sih bagaimana. Padahal gue asal aja gitu, maksud gue, gue bahas apa ya, bahas wewe gombel dah gitu. Jadi ini cerita deket sih, maksudnya nggak jauh-jauh. Jadi ada cerita dapat dari informasinya dari nyokap gue langsung nih. Jadi dulu pas nyokap gue masih kerja di salah satu universitas di kesekretarisan di Jakarta nih, gue punya temen tukang kebun kantornya, baik orangnya. Jadi kenal lah sama siapa aja lah. Si tukang kebun ini punya anak nih, masih bocah SMP lah. Nah, kejadian ini terjadi pas tahun 2015 nih. Si bocah ini, anaknya si tukang kebun ini emang difabel cuy, tunarungu. Jadi doi pendengarannya kurang, jadi ngomongnya tuh agak susah juga, jadi pakai bahasa isyarat lah, kurang lebih seperti itu. Anaknya ini pun suka dibawa gitu ke kantor kan, deket jadi sama karyawan-karyawan di sana gitu. Nah, si bocah SMP ini langsung ke kejadiannya aja. Si bocah SMP ini lagi jalan tuh sama teman-temannya. Gua nggak tahu jalan kemana, jalan-jalan terus habis itu pada mau balik kan, misah jalan, pada mau balik. Usut punya usut, temen-temennya itu berbalik tuh ke rumah masing-masing kan. Nah, si anaknya temennya nyokap gua nih ternyata belum pulang cuy. Bokapnya shock tuh, nyariin kan, bingung juga, lapor polisi sampai bikin informasi ke radio cuy, radio Sonora. Kejadian itu berlangsung 2-3 harian lah. Nah, anaknya gak ketemu cuy. Maksudnya emang kan literally si bocahnya ini kan kurang apa ya, punya keterbatasan lah, difabel lah, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Dan di Indonesia entah di mana-mana gitu ya, penculikan anak yang masih di bawah 17 itu lagi marak-maraknya cuy. Ibaratnya entah nyulik buat diambil organnya, entah ya diapain, ngeri dah pokoknya. Jadi kalau sampai sesuatu terjadi kayak gitu, pasti pikiran orang tua atau kerabat dekatnya udah kesana-sana gitu. Nggak kepikiran juga sih, maksudnya diculik kayak gombel gitu. Itu pemikiran kesekian ribunya lah gitu sih. Nah, setelah bikin informasi ke radio ya, Sonora lah. Nah, sama nih kayak yang cerita di Tegal nih. Gue nggak tahu kenapa sih namanya orang Indonesia ya, misalnya kehilangan atau apa gitu, yang pertama emang polisi. Tapi kalau udah putus asa pasti ke orang pintar sih menyelesaikan masalah. Ujung-ujungnya temennya
nyokap gue nih nanya nih ke orang pinter nih, entah gue nggak tahu sih, nggak disebutin nih dukun atau apa ya. Dikasih tahu tuh tempatnya tuh, di mana keberadaan si anaknya itu. Benar-benar dikasih tahu tempat, lokasinya benar-benar dikasih tahu tuh, maksudnya detail. Dan akhirnya si anaknya itu ditemuin di gorong-gorong Kalimalang. Jadi gini, ini kejadian di daerah Kalimalang ya, Jakarta Timur. Kalau pada tahu, kalau yang nggak tahu Kalimalang, searching aja di Google Map. Jadi Kalimalang tuh, kalau yang tahu Kalimalang ya, jadi di daerah ini bro, di dekat Mitra Bangunan kalau sekarang tuh. Terus sampingnya kan ada kayak pintu air lah kalau nggak salah sih. Mungkin pas 2015 nih masih kayak gorong-gorong baru dibangun, karena emang kayak baru dibangun sih. Terus sebelahnya tuh ada perumahan Bilimun. Jadi si bocah ini ditemuin tuh di gorong-gorong di pintu air di samping Mitra itu. Jadi bener-bener di situ diketemuin ya, dikasih tahu sama orang pintar detail. Nah, wajah setelah gokil sih orang pintar ya, maksudnya lebih gokil dari Google Maps kalau menurut gue sih, anjay. Nah, udah ketemu, terus si bapaknya kepo kan, tanya nyokap gue kan, pasti ditanya-tanya lah. Masa iya ketemu langsung diajak pulang, pasti ditanya-tanya kan ibaratnya. Nah, si anak ini ngakunya ini dibawa ibu-ibu badannya gede, ngomongnya pakai bahasa isyarat tuh kan, nggak bisa ngomong tuh kan. Ya katanya diajak ibu-ibu nih pas pada misah tadi sama temen-temennya, diajak ibu-ibu badannya gede. Terus ya gitu payudaranya nondoy lah segala macam. Cuman ya namanya mistis ya, nggak sadar gitu bagaimana. Terus dikasih makan yang enak-enak, intinya dibikin betah sih kalau gua ambil kesimpulan dari cerita sebelumnya juga gitu cuy. Oh iya, FYI ini dapat info lagi dari internet, si wewe gombel atau kolong wewe pasti kalau nyulik anak tuh dibawanya ke daerah air yang berbau air dah, tadi mandiin lah segala macam lah. Terus dikasih makanan itu katanya enak-enak cuy, dan ternyata makannya itu adalah kotoran manusia. Gua nggak tahu sih ini bumbu-bumbu di media atau gimana, yang jelas kotoran ya, literally kotoran, entah sampah segala macam. Balik lagi namanya goib mistis. Jadi si makanan atau kotoran itu disulap lah tuh gimana lah. Jadi yang seakan-akan yang kita lihat tuh makanan yang kita sukai gitu. Intinya dibuat nyaman dah tuh sama si wewe gombel gitu coy. Ya intinya itu sih pembahasan tentang wewe gombel atau kalong wewe ya. Podcast cermis yang pertama ini batch berapa ya, lupa gua, nanti gua tulis dah. Ya banyak kejadian-kejadian aneh juga di Indonesia kan, maksudnya para lembut atau yang goib-goib tuh. Ya pembukaannya wewe gombel dulu kali ya, yang apa ibaratnya fenomenanya juga lu ngobrol sama satu tongkrongan, nongkrong ngomongin setan, paling ngomongin yang diomongin ya kuntilanak, poci. Ya wewe gombel jarang sih, karena emang basicnya ya urban legend buat nakutin bocah sih. Cuman ini gue lebih ingin berinformasi kulit-kulitnya doang cuy gitu ya. Balik lagi kalau misalnya emang lo nanggepin ini secara logika, oh nggak mungkin lo masa ada mama toket gede ngondoi terus nyulik bocil kan, ya nggak tahu juga sih, namanya urban legend cuy. Urban legend kan ibaratnya cerita turun temurun yang emang dari dulu nih turun nggak mati cuy, ibaratnya ya gimana ya, gue juga bingung sih ngomongnya, serah lu pada sih nanggepinnya segala macem ya intinya. Tapi gue percaya sih, maksudnya di dunia sih ada dua alam gitu yang nggak boleh saling senggol lah.
balancing gitu, asik. Ya sama-sama menghormati lah, respect gitu coy. Oke, podcast Kalem Cermis bahas tentang wewe gombel. Segitu aja dulu, rada cepet sih ya, malas juga gitu maksudnya panjang-panjang. Ini gue tag aja juga siang-siang nih. Ya balik lagi kalian semua ya, thank you udah dengerin podcast Kalem, podcast Cermis. Semoga menghibur, saya ini lebih kehibur sih ya, atau informasi terlalu pada. Thank you coy.